Alarm bahaya Arsenal. Ini satu-satunya cara Arsenal bisa kejar Liverpool. Arsenal musim ini sedang dipuja-puji karena Mikel Arteta sekali lagi membuktikan kualitas permainan yang sangat rapi. Tak heran, banyak dari mereka mengatakan jika Arsenalnya Arteta ini adalah tim dengan pertahanan terepik di Eropa musim ini. Namun, sangat disayangkan sekali status Arsenal yang menyandang defense terbaik itu harus takluk dengan West Ham. Tim di papan bawah ini seakan menjadi aktor utama kekalahan Arsenal dan mempermalukannya di kandang The Gunners sendiri. Seperti yang kita tahu, Arsenal dan Arteta ini sudah seperti dua sejoli yang tak bisa dipisahkan dalam beberapa musim terakhir. Walaupun belum mendapatkan gelar apapun musim ini, paling tidak Arsenal sudah menunjukkan kalau mereka punya kapasitas. Seperti halnya musim sekarang, Arsenal benar-benar menunjukkan pola permainan yang menarik seantero Eropa, khususnya musim ini. Hal yang paling disorot adalah defense mereka ada Gabriel Magalhaes, William Saliba, Calafiori, yang buat tim ini sangat kokoh. Kita semua bisa melihat kalau Arteta ini orangnya saklek dan sangat ingin menunjukkan kalau filosofi sepak bolanya adalah permainan yang menghibur. Namun dengan filosofi seperti itu, pada akhirnya membuat Arsenal sering kelapakan dalam hal bertahan. Menurutnya, pola pelatih Arsenal ini adalah filosofi pragmatisnya dalam gaya bermain. Makanya Arsenal jadi salah satu tim dengan pertahanan paling rapi. Seperti saat melawan Manchester City, bagaimana rapatnya Arsenal bertahan walaupun main cuma pakai 10 orang. Jika kita melihat statistik saat ini, semua orang pasti berpikir bahwa Arsenal ini adalah tim dengan defense terbaik. Dengan statusnya ini, tentu saja Arsenal sangat percaya diri melawan West Ham. Apalagi kita tahu profil lawannya ini cuma di tim papan bawah. Tapi bola itu bundar. Nasib Arsenal mungkin sedang apa saja saat ini. The Gunners harus tumbang 0-1 melawan West Ham di kandang sendiri. Tentu saja, kekalahan dari West Ham sekaligus mengakhiri tren positif Arsenal dalam kurun 3 bulan. Mikel Arteta pun bahkan sangat marah pada penampilan timnya kali ini. Ia, selaku manajer Arsenal, angkat bicara soal kekalahan timnya dari West Ham. Dia tak menyembunyikan kekesalannya karena harus tergelincir dalam laga kandang. Kekalahan ini sekaligus mematahkan 15 laga tak terkalahkan Arsenal. Sementara itu berbicara tentang kekalahannya dalam laga ini, bek muda Arsenal menjadi pusat perhatian usai diganjar kartu merah. Dalam laga tersebut, Lewis Kelly baru saja masuk menggantikan Ricardo Calafiori. Namun, hanya dalam waktu 20 menit, ia terpaksa meninggalkan lapangan setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain West Ham, Mohamed Kudus. Wasit Craig Pawson awalnya memberikan kartu kuning, tetapi setelah ditinjau oleh VAR, keputusan itu diubah menjadi kartu merah langsung. Insiden kartu merah ini terjadi saat Lewis Kelly kehilangan bola. Pemain muda Arsenal itu pun dengan ceroboh langsung melayangkan tackle keras terhadap Kudus. Pengumuman resmi dari Premier League menjelaskan bahwa VAR merekomendasikan peninjauan karena dianggap telah terjadi penghalangan terhadap peluang mencetak gol yang jelas. Dengan kartu merah yang diterima Lewis Kelly, Arsenal harus menghadapi tantangan berat di sisa kompetisi. Tim besutan Mikel Arteta kini harus berjuang tanpa salah satu bek mudanya yang menjanjikan. Setelah kekalahan ini, Arsenal akan menghadapi Nottingham Forest yang sedang dalam performa baik. Selain itu, mereka juga harus bersiap untuk laga di Champions League melawan PSV. Dengan beberapa pemain kunci yang cedera, tantangan yang dihadapi Arsenal semakin berat. Dengan 5 kartu merah yang sudah diterima Arsenal musim ini, mereka menjadi tim dengan jumlah kartu merah terbanyak di Liga Inggris. Namun, meskipun begitu, ada cara lain yang bisa membawa The Gunners puncaki tangga klasemen. Michael Owen mengungkapkan masih ada cara lain bagi Arsenal untuk dapat mengalahkan Liverpool dalam perebutan gelar Liga Inggris usai menelan kekalahan menyakitkan dari West Ham United. Walaupun kurangnya daya tembak tuan rumah sekali lagi menjadi masalah dan mereka tidak mampu membalas gol pembuka Jarrod Bowen menjelang turun minum. Tim besutan Mikel Arteta itu perlu memenangkan seluruh 12 pertandingan liga yang tersisa untuk memiliki peluang mengalahkan Liverpool dalam perebutan gelar. Arsenal
setidaknya perlu menjaga tekanan terhadap pemuncak klasemen Liverpool pada Rabu malam saat mereka bertandang ke tim Nottingham Forest yang mengincar kualifikasi Liga Champions. Di Liga Champions sendiri, Arsenal berada di posisi perak dalam undian dan akan menghadapi PSV di babak 16 besar. Dengan Liga Champions yang sekarang menggunakan sistem bracket, seperti di turnamen internasional besar, Arsenal dan 15 klub lain yang masih dalam kompetisi sekarang mengetahui kemungkinan rute mereka ke final yang akan dimainkan di Munich pada tanggal 31 Mei. Karena Arsenal diunggulkan dalam undian, mereka akan bermain di kandang sendiri pada leg kedua babak 16 besar. Leg pertama babak 16 besar akan dimainkan pada tanggal 4 dan 5 Maret. Kemudian leg kedua akan dimainkan pada tanggal 11 Maret dan 12 Maret. Karena fase liga yang kuat bagi Mikel Arteta dan timnya, Arsenal memiliki kegembiraan karena memiliki 2 pertandingan tengah pekan yang bebas setelah jadwal musim dingin yang padat. Karena tersingkir lebih awal dari Piala FA di tangan Manchester United bulan lalu, Arsenal juga dapat menghabiskan waktu di kamp pelatihan bercuaca hangat di Dubai. Itu adalah kesempatan untuk berkumpul kembali setelah kekalahan mengecewakan di semifinal Piala Carabao dari Newcastle United. Waktu istirahat tampaknya juga berhasil, karena Arsenal memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Premier dengan kemenangan 2-0 atas Leicester City pada akhir pekan. Mereka kini dapat mulai mempersiapkan diri untuk babak 16 besar Liga Champions dengan pertandingan yang akan dimainkan bulan depan. Di kandang sendiri, Arsenal tidak terlalu mudah mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi dengan Liga Champions yang akan kembali bergulir, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak perlu takut menghadapi nama-nama besar di tahap manapun. Semua orang tampaknya punya masalah dan itu mungkin akan membuat turnamen menjadi lebih menarik. Mengingat tantangan penyerang yang dihadapi Arteta, itu mungkin jalan yang ia butuhkan.